Jangan-jangan pada saat bos lo marahin lo, bahkan maki lo, tuh ada peruntukan baik di balik itu. Jangan-jangan waktu lo dipaksa untuk kerja lebih malam, itu sebenarnya peluang untuk lo membuat diri lo jadi lebih gigih, membuat diri lo jadi lebih tajam, membuat diri lo jadi lebih peduli. Tuh. Dan lo selama ini cuma ngeliat, ya gue cuma dibayar sampai jam 5 lewat 2, gue mesti udah pulang. 2 menit nih gue udah ngasih ke perusahaan. Gimana? Coach kasih solusi. Wih, bajunya rapi nih kayaknya mah pengeluaran upper class ini. Widih, sebulan bisa sampai 20 juta nih, sekeren gini. Mantan komisaris utama. Bentar. Gimana cara ngecek kuku? Oh, normal. Bukan gini ya? Lu tau bercandaan itu gak sih? Untuk membedakan laki-laki sejati apa tidak gitu ya. Boleh lihat gak gimana? Kuku lu panjang tuh. Mana? Iya. Gitu kan. Kalau yang satu lagi? Kuku lu panjang tuh. Mana? Sikut. Bentar ya, kita bahas tentang middle class, pengeluaran tentang ini menengah. bercandaannya middle class banget sih. Nah ini bentar, dikit lagi ya. Ini kita ngomongin tentang pengeluaran populasi kelas menengah Indonesia kian berkurang ya. Jadi kaum yang middle class katanya menurun. Nanti kita bahas ya. Tapi intinya gini, cek sikut dong. Sikut lo ada darahnya tuh. Iya bener tuh. Kalau yang itu gimana? Enggak, iya bener harusnya kayak gitu. Kalau yang satu lagi? Kalau yang laki kan begini. Betul lo kayak gitu rada-rada gitu. Laki gini bro. Gini masa? men, gak kelihatan kalau gini dong. Gini enggak. Sih? Tapi masih ada lakinya sih. Soalnya teman gue begitu. Tadi kan lu kan kayak mesti gitu kan. Teman gue ya sebelah mananya. Dan ada suara denguh gitu kan. Apa? Gitu kan. Kata siapa? Gitu. Itu middle class tuh. Kesal, dia udah kesal. Banyak pengeluaran bensin. Tahu gak kenapa kesel? Kenapa? Karena jumlahnya terus menurun. Jumlah middle class kita menurun. Ini datanya. Populasi kelas menengah Indonesia akan berkurang. Tadinya, ini bacanya gimana sih? Jadi kalau kelas menengah itu kan ya gampangnya yang di sandwich lah. Ada bottom ya, ada upper class, sama ada yang kelas yang di bawah lower class. Nah, kelas menengah tuh ini. Nah, definisi kelas menengah yang menarik. Kita sekarang ada di 17,13%. Jadi sejak 2019 angkanya turun terus. Coba deh kita runut ya. Kelas bawah, yes. Kelas menengah, kelas atas. Nah, kelas menengah sendiri ada beberapa klasifikasi. Tapi gue nanya dulu deh, kelas menengah tuh definisinya apa sih menurut lo? Yang dijadikan bahan di statistik ini ya? Ya, yang gaya hidupnya harus menghidupi orang tua dan istrinya. Iya dong, maksudnya pengeluarannya kan jadinya kan double. Yang penting jumlah total pengeluaran berapa deh kalau kelas menengah? 5 juta, 6 juta. 5 juta, 6 juta. 5 juta, 6 juta. Kelas menengah itu mereka yang punya pengeluaran dari 1 juta sampai 9 juta. Oh. Nah, ada ukurannya. Ada yang poor middle, itu yang paling bawah. Ada aspiring, emerging, middle, upper, affluent, sama elite. Kalau yang elite tuh udah 7,5 sampai 9 juta per bulan. Bapak berapa untuk pengeluaran bensin Bapak dalam sebulan? Nggak, terus jadi gimana? Kelas menengah. Bapak sebelum kita beralih, saya ingin memastikan ini salah satu komponen pengeluaran aja ya. Jadi Bapak itu kalau hidup di Pak atas Jokowi itu, hidup Pak Jokowi, keren. Kalau di bensin atas murah itu, sekarang, mantap. Artinya Bapak tuh udah kelas upper, Pak. Gue suka sama pemerintahan sekarang Pak Jokowi, mesti apa-apa serba murah gitu. Maksud gue masuknya menengah lah pastilah, tenang aja, santai. Ya. Hidup coach. Emang kayak sosok lempar ke gue lo. Berapa coba lu per bulan pengeluaran? Pengen tahu. Kalau gue kan naik kendaraan umum, karena gue selalu naik MRT. Kemana-mana naik Gojek, kemana-mana naik. Udah gue nggak ada mobil bro. Mobil gue cuma 1 men. Dan yang pakai istri. Jangan bully gue ya. Iya. Gue nggak tahu lagi cara naik MRT. Bukan kok, start dulu nih. Gue bukan nggak mau merakyat nih. Tapi sumpah gue nggak pernah dan gue nggak tahu cara gunainnya. Bukan. Gue bukan. Hey guys, gue low profile insya Allah. Tapi gue masalahnya pindah-pindahnya itu mobilitas gue kan padat. Gue takutnya mengecewakan Pak Sandiaga Uno, mengecewakan Pak Syahrial, PT Tamaris lagi mau meeting, mengecewakan Bapak Rene Suardono, mengecewakan Bapak Antoni Salim. Ada angkutan yang paling versatile juga sih. Pindah-pindahnya coach, gue takut telat. Gojek. Iya gue juga pernah lah. Atau naik ini aja, naik Bluebird. Kan lo udah pernah ngundang juga kan? Gue kalau pesan di aplikasi My Bluebird atau di aplikasi daripada Gojek pesan Bluebird. Kecuali lo pedagang mobil, ya lo pindah-pindah ganti-ganti mobil nggak apa-apa. Tapi kalau selebihnya mobil kita jadikan alat aja.
memahami bahwa kelas menengah kita semakin menurun. Jadi semakin berkurang jumlah orang kayak lu sama gue tuh semakin sedikit, semakin lama. Jadi harus dijaga. Sebentar deh, definisi jaga tuh kita kupas satu persatu ya. Definisi berkurang kelas menengah dan harus dijaga tuh, ini biar teman-teman dapat bahasa sederhananya. Berarti pilihannya dua dong, nggak bisa tiba-tiba dia langsung mendapat apa ya, bahasanya tuh kayak pengeluaran lebih besar atau mungkin gajinya lebih kecil. Bisa jadi dia langsung naik kelas. Bisa. Iya dong, bisa jadi mungkin gara-gara sekarang ekonomi tumbuh menuju 7% sehingga pengangguran tidak berkurang. Namanya nice try. Boleh. Asumsi itu valid, tapi kalau datanya tidak menunjukkan seperti itu rada sulit. Nah, lihat yang satu lagi nih, Bro. Coba cek Ya aja. kan? Ya, lihat datanya. Tuh kan. Keadaan ketenaga kerjaan Indonesia. Jadi kalau lo mau tahu ya, apakah naik atau turun bukan masalah naik atau turun, tapi berapa yang naik dan berapa yang turun. Iya, bisa jadi mungkin gara-gara eskalasi mereka Nah, udah. nih satu naik. lagi beritanya, lihat nih. Ini kabarnya nih. Mana pengangguran? Nah, Pengangguran tuh. Republik Indonesia katanya turun, tapi kok di ASEAN paling tinggi? Yes. Jadi kalau lo mau lihat jumlahnya, gini, ada yang naik, ada yang baru dapat funding gitu kan, naik kan langsung gaya hidupnya kan, ya kan? Ya. Kenapa sih lo ketawanya gitu? Iya, jadi aja. Iya kan? Iya, Ada yang baru naik gaji, ada yang baru ditunjuk jadi direktur BUMN atau komisaris BUMN, itu udah pasti naik, ya kan? Gaya hidupnya. Iya, gaya hidup naik kan artinya pengeluaran naik, artinya dia berpindah dari klasifikasi kelas menengah menjadi upper class. Ataupun kalau di dalam kelas menengah yang ada banyak layernya itu, dari di sini dia naik ke atas langsung. Atau bahkan langsung ke upper class banget gitu kan. Ya nggak salah kan kalau emang dia pendapatannya Nggak jadi salah. bisnisnya maju gimana? Nggak salah, tapi kan yang kita mau obrolin ini holistiknya. Secara umum lebih banyak yang naik atau yang turun. Jadi faktor pengalinya, Bro. Mungkin yang naik ada 5-7 orang, tapi kalau yang turun 7.000 orang, ya percuma. Dan itu dilihatnya dari mana? Nah, angka berikutnya adalah angka pengangguran. Pengangguran kita itu turun sih kalau dibandingin tahun lalu. Saat ini tuh 5,2 ya, 5,2%. Ya. Angkanya dari 7,9 juta orang nganggur menjadi 7,2 juta. Lo tau ya angka itu dari mana ya? Dari 149 juta angkatan kerja. Penduduk Indonesia tuh 214 juta kalau menurut Biro Pusat Statistik. Jadi 5,2 itu sebenarnya secara proporsi, secara persentase itu menurun. Namun definisi pengangguran itu yang menarik. Karena pengangguran ini ya tidak menghitung orang yang masih paruh waktu kerjanya. Jadi freelancer tuh nggak dihitung? Nggak dihitung sebagai pengangguran. Walaupun freelancer ya sangat tergantung pada siklus ekonomi, bener nggak? Sebagaimana kalau freelancer juga masuk kayak supir Gojek dan Grab, itu kan pasti masuk ke dalam siklus ekonomi. Jadi pekerjaan dia tuh dia hari ini bisa dapat sekian, besok bisa dapat sekian. Nggak tetap dan nggak pasti. Nggak tetap. Coba aja kita cek aja beritanya dari BBC. Ini 7 jam yang lalu ya. Yes. Masih baru nih, masih hangat nih semenjak podcast ini diproduksi atau episode ini ya. Gelombang PHK diperkirakan tembus 70.000 pekerja. Serikat Buruh bertanya, mana lapangan pekerjaan yang dijanjikan pemerintah? Yes. Wah, ini dari Partai Buruh berarti? Enggak juga? Gue bahkan ya bagaimana ini bisa terjadi, pekerjaan-pekerjaan apa gue nggak paham, gue nggak meneliti itu. Tapi 70.000 tuh angka yang besar. Karena kalau lo mau lihat konsekuensi 70.000 itu, lo nggak cukup hanya melihat 70.000, kaliin 4 minimal. Kenapa gitu dinaikin? Kan dia menghidupkan orang tuanya mungkin, dia menghidupi keluarganya, dia menghidupi istri dan anaknya. Jadi katakanlah paling konservatif kali 3 bro, udah 210.000. Ngebayang nggak orang yang akan kesulitan. Dan ini efeknya apa? Definisi kelas menengah itu lagi, ya udah jelas beresiko. Bisa jadi turun lagi. Dia udah nggak di kelas menengah lagi, tapi udah di lower class. Atau di upper class. Tapi di upper class. Datanya gue pengen bedah nih, kira-kira paling besar dia naik ke atas atau dia turun ke bawah? Ya jelas turun ke bawah. Lo kalau lihat yang nomor 2 bro. Ya. Coba. Ya, tuh. Lo lihat ya. Tuh, proporsi pekerja penuh itu turun. Ya. Oke. Pekerja tidak penuh, nah tuh lihat turun bawahnya tuh, tingkat pengangguran terbuka ya. Pengangguran terbuka tuh artinya emang lo nggak punya pekerjaan. Tapi kalau pengangguran tertutup lo nggak produktif bahasanya.
Ya. Dan dari yang bekerja pun saat ini berhadapan dengan risiko bisa jadi lo nganggur. Kenapa? Kalau perusahaan lo terkena imbas, akhirnya lo selesai. Atau bisa jadi lo sendiri yang emang gak perform, lo gak produktif, maka lo kena efek itu. Kalau gua coba senggol ke ranah ini, nyambung apa enggak nih? Contoh, sekarang kan banyak eranya konten kreator, afiliator, reseller. Ya itu penganggur sebenarnya. Nah, kalau tiba-tiba dia convert jadi sekarang Indonesia banyak wirausaha baru gimana? Karena sekarang peluangnya gampang Gue jadi. dengan segala hormat gue ngomongnya gue tahu di channel yang salah bisa jadi ya. Maaf ya. Apa tuh? Gue tahu lo mempromosikan orang untuk jadi UMKM. Channel ini kan mempromosikan itu. Iyalah. Sama sekali nggak salah. Cuman menurut gue yang lo juga sempat kumandangkan juga sebenarnya sama Coach Muhammad kalau nggak salah, Coach Ismail ya. Problem kita itu usaha udah banyak. Cuman mayoritas semuanya mikro. Iya itu jadi gua besarannya kecil. Dan kalau besaran kecil tuh gini, lo mungkin cukup buat survival, tapi tidak cukup untuk bertumbuh kembang. Iya sih, saat ini menjadi penopang perekonomian kita. Tapi menurut gue, lo bekerja pun juga nggak salah. Jadi yang ingin gue sampaikan saat ini meyakinkan lu bahwa kalau pengen jadi pengusaha, jangan cuma supaya sekedar disebut UMKM atau pengusaha. Tapi karena itu memang panggilan lo dan drive lo adalah mengembangkan itu jadi lebih besar. Tapi kalau enggak, kerja aja. Kerja pada perusahaan yang besar. Kenapa? Karena konteks itu yang menurut gue membantu lo juga dalam proses tumbuh kembang lo sebagai profesional. Oke. Gitu. Ini ya, diskusi ya. Yes. Bisa jadi nggak kok kesannya data ini kan seakan-akan mungkin ada masalah ya di dunia kerja apa segala macamnya, atau di dunia pengangguran apa segala macamnya. Boleh nggak kalau gue gini biar fair nih teman-teman ya. Ketika ada perusahaan-perusahaan yang baru memulai startup dan lain sebagainya, dapat suntikan dana apa segala macam gitu kan. Terus kan kemarin kan sempat bubble tuh. Mereka sempat pecat-pecatin karyawan. Maksud gue agak kurang fair ketika dibilang misal, ini kedengarannya subjektif nih, ya disclaimer nih. Kesannya kayak pemerintah gagal gitu misalnya tentang pengangguran, mengatasinya apa segala macamnya. Tapi mungkin gara-gara kena imbasnya 70.000 PHK, gue nggak tahu ini mayoritas apa minoritas. Itu kan karena memang ulah-ulahnya sekarang tuh istilahnya kalau gue namakan gampang banget jualan PowerPoint gitu loh. Pitching, startup, I'm a startup founder gitu, bla 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 bla. Dana turun crot, ya kan $1 juta, 15 miliar. Besok lagi jualan lagi gitu. Jadi kayak istilahnya Ponzi PowerPoint gitu loh. Kasarannya gitu, keliling gitu. Jadi kayak scam oknum-oknum ini ya, scam jualan proposal, dapat dana dari sini, dia fundraising sini, dapat lagi. Ujung-ujungnya dia nggak berhasil bisnisnya, pecat-pecatin. Maksud gue data ini harus seperti apa nih tingkat akurasinya, bahwa betul-betul memang mungkin dia nggak dapat kerjaan, mungkin dia dipecat karena bukan perusahaannya, kapalnya mandek di tengah jalan, memang ya efisiensi aja, mungkin lebih fair diganti sama AI, diganti sama sesuatu, atau mungkin dia udah pangkas divisi itu gitu, bukan karena memang aku nggak jalan, tapi foundernya udah hidup mewah. Peran dari ya? negara itu kan peran dari pemerintah yang mewakili negara sebagai sebuah institusi yang punya anggaran paling besar 3.400, 3.600 triliun kan setiap tahun ya. APBN. Adalah mereka memastikan roda ekonomian berputar. Perekonomian itu maksudnya apa sih? Ada aktivitas ekonomi yang memungkinkan manfaat ekonomi itu nggak cuma dinikmati pada level deal maker. Wah, seperti yang tadi lo bilang, si startup founder itu kan deal maker ya. Walaupun ada yang lebih tinggi lagi kayak startup tambang gitu misalnya ya. Terus sekarang ormas tambang gitu kan. Ya. Dia cuma terjadi di situ tapi nggak turun. Nggak turun tuh maksudnya gimana? Iya, kalau lo dapat 15 miliar, $1 juta, lo mempekerjakan berapa orang sih? Iya kan? Dan itu bisa bertahan berapa lama? Gue tahu kok ada startup yang cepet banget tumbuhnya, tapi cepet juga turunnya. Banyak. Ya, akhirnya bubar. Sementara gue juga tahu institusi besar, institusi raksasa Indonesia kayak Astra itu mempekerjakan 1,2 juta orang. Dikalikan 4 itu udah 4,8 juta orang keluarga yang relatif secure. Salim tuh 1 juta. Salim Group-nya 1 juta orang. Apa nih, Indofood doang? Karyawan? Enggak, Salim Group. Salim Group total ya. Jadi bisa 4 juta orang.
4 juta orang itu ya bisa dikatakan 1 juta keluarga, 1,2 juta keluarga. Jadi sebenarnya basis yang kita harus perjuangkan sebagai negara dengan jumlah banyak itu ada di sektor-sektor yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Nggak cuman ya kadang-kadang kan pemerintah suka mengatakan di area tertentu peningkatan kegiatan ekonomi dan peningkatan perekonomian, tapi nggak dirasakan sama publiknya. Kenapa? Karena kayak misalnya tambang, kan yang menikmati hanya pengusaha-pengusaha tambang ya. Cuma kerekam jejak bahwa dia ada pendapatan ekonomi jadi lebih Betul. naik. Betul. Tapi apakah pendapatan kue itu dinikmati oleh banyak orang, itu kan jadi problem, ya kan? Nah, gue sekarang benar-benar mau spesifik bicara kedua dua kelompok manusia. Sekarang yang masih punya pekerjaan, ya. Dan kalau waktunya cukup, yang sekarang harus menghadapi badai nganggur, ya, badai PHK. Kita udah sering ngomong ini, tapi gue mau ingatkan lagi. Buat yang lu masih punya pekerjaan, syukuri itu. Buat yang lu masih bisa setiap pagi harus bangun, harus memaksa diri lo keluar dari tempat tidur untuk menempuh jalan yang macet, syukuri itu. Karena tadi Derry baru nunjukin ya. Tadi berapa bro? Yang 70.000 orang itu ya. Diperkirakan dalam waktu tidak terlalu lama 70.000 orang itu pada saat dia bangun, dia nggak bisa kemana-mana. Kenapa? Karena pekerjaan tempat dia pergi udah nggak ada. Lo ngebayang ya? Jadi sekarang gue mau spesifik ngomongin itu. This podcast gue ingin tujukan, ya podcast ini gue ingin tujukan buat mereka-mereka yang sekarang masih punya pekerjaan. Karena terlalu banyak orang yang punya pekerjaan itu complacent. Complacent tuh nyaman-nyaman aja gitu. Jadi kayak, gue udah pekerjaan, nggak mungkin lah gue diberhentiin. Perusahaan gue kayaknya baik-baik aja. Gue nggak mesti ngapa-ngapain. Tahu-tahu lo dikagetkan dengan satu realitas bahwa lo udah nggak punya pekerjaan lagi. Kalau udah sampai di titik itu lebih pelik. Dan kayaknya waktunya nggak cukup sih. Tapi kita bahas aja kali ini. Gue mau bahas buat orang yang masih punya pekerjaan. Syukuri dulu tuh nomor satu itu. Ya, sekatro apapun menurut lo pekerjaan lo, setidak adil apapun organisasi lo, sebrengsek apapun bos lo, nomor satu lo harus situational awareness. Bener nggak sih tuh? Jangan-jangan karena kebanyakan lo scroll down, yang lo lihat adalah teman-teman lo yang ngeklaim kerjaannya, gajinya, posisinya lebih baik dari lo. Tapi kan cuman cosplay kesuksesan yang gue selalu ngomong. Iya kan? Dan pada saat lo bilang, wah perusahaan gue gak berguna, kerjaan gue gak berguna, gaji gue gak berguna, ya. Dan lo memutuskan untuk ya udah deh gue gak di sini aja. Atau bahkan lebih buruk lagi, lo udah actively disengage. Lo masih dibayar sama perusahaan, tapi lo memilih gak berkontribusi. Dan tinggal tunggu waktunya aja siapa yang sadar duluan. Lo memilih untuk keluar atau perusahaan ngeluarin lo. Itu yang paling buruk. Jadi PR nomor satu, lo assess situasi lo, supaya lo cari cara untuk bersyukur dulu deh. Gini, kalau lo udah dapet nikmat kecil lo gak bisa syukuri, lo gak akan dapet yang namanya nikmat gede. Ya itu nomor satu ya. Bersyukur dan lo kaji lingkungan lo. Yang selama ini lo lihat kurang, jangan-jangan bukan masalah kurangnya, cara pandang lo yang kurang. Yang lo lihat tuh komplainnya, yang lo lihat yang lo nggak dapetnya. Kenapa? Karena lo selalu bandingkan dengan yang ada di lini masa lo, bener nggak sih? Iya kan? Nah itu satu tuh, assess dulu. Jangan-jangan pada saat bos lo marahin lo, bahkan maki lo, tuh ada peruntukan baik di balik itu. Jangan-jangan waktu lo dipaksa untuk kerja lebih malam, ya, itu sebenarnya peluang untuk lo membuat diri lo jadi lebih gigih, membuat diri lo jadi lebih tajam, membuat diri lo jadi lebih peduli tuh. Dan lu selama ini cuma ngelihat, ya gue cuma dibayar sampai jam 5 lewat 2, gue mesti udah pulang, 2 menit nih gue udah ngasih ke perusahaan. Gimana? Sementara pada jam-jam lain lu lagi sibuk ngeliatin harga saham buat bisnis lo, ya untuk investasi lo, atau lagi sibuk scroll down doang, mantan lo lagi ngapain aja, betul? Iya. Tapi kan memang akadnya office hour-nya segitu. Iya, office hour-nya segitu, tapi tidak ada salahnya sama sekali lo memberikan lebih. Karena begitu banyak waktu yang seharusnya lo lakukan untuk bekerja secara teledor atau meneledorkan diri, lo nggak seperti itu. Ya, saat makan siang lo jam 12 sampai jam 1 misalnya, ya. Tapi lo lewat udah 30 menit, kadang-kadang lewat 1,5 jam, betul kan? Iya, betul kan? Iya, sering terjadi tuh. Kalau lo mau, lo ubah akadnya, bahwa lo tidak diikat jam, lo diikat apa yang lo bisa deliver untuk organisasi itu. Diganti aja akadnya. Mau nggak tuh karyawan digituin tuh? Iya kan? Ya, apa yang bisa lokasi buat perusahaan di hari ini? Betul. Sekian targetnya. Betul. Yang lo ajarin ke gue adalah KPI OKR-nya misalnya.
Iya kan? Apa sih yang diharapkan dari lo? Kalau lo merasa pekerjaan ini terlalu mengungkung, gue ngapain 8 jam di sini, 8 jam juga gue nggak ngapa-ngapain. Oke, lo yang harus memberanikan diri untuk menyampaikan ke bos lo. Ingat, kita sebagai muslim, basis kita akad ya. Iya. Kalau itunya belum diubah, artinya cuma mau-mau lo aja itu. Enggak kok, gue udah kontribusi banyak. Itu kan kata lo. Kalau akadnya belum berubah, belum ada keridoan, ketemu dengan keridoan baru, ya nggak ada. Ini nomor satu nih, situation awareness nih banyak yang minus. Kenapa? Karena banyak kan komplain. Kenapa ya? Karena kebanyakan ngelihat scroll down apa yang dilihat lebih baik yang dimiliki orang lain itu hasad gitu. Gila, ngeri banget ya. Bener gak sih? Ngeri. Yang beli mobil S-Class elektrik temen lo, yang ngitung cicilannya lo gitu kan. Padahal dia belinya cash lagi. Iya kan? Hidup orang diatur ya. Betul kan? Zaman sekarang ngeri banget. Betul kan? Iya kan, kalau lo merasa 35 atau berapa kan lo juga pengen punya sedan gitu kan supaya bisa duduk-duduk di coffee shop yang di bilangan Senayan atau di Senopati gitu kan. Tapi terus lo tiba-tiba diingatkan oleh suara yang sangat tegas kan dari pendamping lo gitu. Itu kan yang nikmatin lo doang. Iya. Nah, istri lo sama anak-anak lo gimana? Betul kan? Lo Parah. kayaknya familiar dengan kisah ini. Untung gue kayak begitu. Ngeselin nih orang. Baru gue curhat tadi. Gue bilang, coach gue pengen banget ya punya mobil sedan sport gitu. Ya udah anak lu banyak udah. Lo mau taruh di mana? Lo mau diikat di atas gak gitu. ada. Apalagi model yang ini lagi. Model yang pengen style doang, convertible. Jadi kebuka. Oh iya, kebuka. Ya, terus abis lo naik satu malam, terus pas sampai rumah besoknya lo harus ke rumah sakit, polusi men. Sunroofnya kebuka ya. Iya kan. Situation awareness, dan itu satu ya, poin pertama. Poin kedua, Der. Ini buat yang masih kerja, lagi-lagi gue ingetin buat yang masih kerja. Tadi bersyukur situation awareness nomor 1. Apa sih? Nomor 2 yang penting juga gini. Transferable skills lo tuh sekarang seperti apa sih? Transferable skills tuh gini. Lo kan jago di sebut core expertise lo tuh apa? Ya anggaplah sosial media lah misalnya. Sosial media, lo jago ngomong. Tapi kan lo juga punya kebiasaan untuk bicara. Amit-amit ya. Gue nyebelin banget ya, Der ya. Amit-amit kasih solusi tutup. Amit-amit. Iya kan? Lo mau ngapain? Nah, itu yang gue akan tanyakan ke lo juga. Amit-amit kerjaan yang lo sekarang pikir ya 1-2 tahun ke depan aman, atau bahkan 3 bulan ke depan sih masih aman. Nggak gitu. Itu gue pernah ada cerita loh kayak gitu-gitu. Gimana? Di media. Waktu itu gue mikirnya gaji, ini gue cerita aja ya, ini kan udah jadi konsumsi publik juga lah ya, dan perusahaan juga udah tutup juga. Kan udah tutup? Udah tutup radionya. Radio. Bukan yang MRA ya, gue kan sempat ke Indika Group tuh. Iya. Yang Hits FM-nya. Yang gue siaran pagi bareng sama Vincent Rompis tuh, sama Aldi juga. Iya. Itu kan gue ada di titik gaji gue sebulan 27 juta. Nice. Ya, 27 juta. Lo udah upper tuh, men. Ya, oke lah. Karena pengeluaran lo kan gaji lo 27 juta, pengeluaran lo pasti itu 35 kan? Enggak. Itu mah gengsi sekarang. Nah, 27. Habis itu gue yakin sekali waktu itu dengan gaji bulanan penyiar radio pagi 27 juta. Setiap hari gue bangun ya subuh lah ya, opening gue jam 6, pulang jam 10. Ya bikin konten lah, kan udah ada sosmed juga ya, sampai jam 12 sampai zuhur lah gue pulang. Kan asik banget ya kerjaan begitu ya. Jadi kerja dari jam 6 sampai jam 10. Habis itu ya bikin konten, istirahat, makan bubur ayam sampai zuhur. Oke, pulang. Ya, kan enak banget tuh. Udah tenang aja, udah pastilah 27 juta sebulan. Qadarullah tutup radionya. Sebelum gue balik ke MRA lagi. Salah satu triggernya memang itu sih sebenarnya. Oh, jadi pas lo di sana tutup? Tutup. Tutup gimana tuh? Makanya. Jadi akhirnya gue udah yakin banget gue per bulan 27 juta. Gone aja langsung ya? Lah iyalah. Ya enaknya kan waktu itu mungkin kalau ada yang radio nampung lah ya kasarnya, kan banyak ke beberapa radio-radio lain kan akhirnya. Ya udah. Habis itu gue balik lagi gitu ke radio yang lama gitu kan. Right. Nah, maksudnya kalau yang nasib yang lagi lu bahas sekarang ini tiba-tiba dia nggak ada radio yang mau nerima, atau mungkin nggak ada perusahaan yang mau nerima, selesai udah itu. Apalagi pengeluaran lu di kelas menengah yang anggaplah misalnya berapa deh, 27 juta waktu itu gue lupa lah ya, 10-an apa berapa lah pengeluarannya, let's say. Ya masuklah di kategori itulah ya. Terus lu gimana? Iya. Dan jangan lupa
kalau keadaan lo sekarang kan lo udah punya anak, lo punya istri, ada orang tua juga kan yang lo mesti dukung. Kan? Nah, solusi gimana ya Coach? Iya, makanya sebelum itu terjadi, ya tentunya secara keuangan lo mesti punya perencanaan. Jadi nafas lo tuh sejauh apa kalau lo nggak punya pekerjaan. Dan gue rekomendasi banget lo paham. Banyak gue nanya, gue juga nggak ngerti deh, Der. Nanya ke anak-anak gitu ya, gini hari, kebutuhan lo tiap bulan berapa? Nggak bisa jawab lo. Lo kenapa? Nggak bisa jawab. Jadi kadang-kadang aku ngopi di sini, aku ngopi di sana. Jadi nggak punya angka yang fix. Bisa jadi karena nggak punya tanggung jawab yang fix. Tapi bahkan beberapa orang yang punya tanggung jawab sekalipun itu nggak ajak dalam menyebut angkanya. Berarti saran lo ditulis. Lo harus per bulan tuh harus sekian. Kan gini, ada beda antara keinginan dengan kebutuhan. Iya. Ya. Punya telepon itu kebutuhan. Punya iPhone 16 Pro Max itu keinginan. Baru keluar lagi. Paham kan? Yang ada slide di sini gitu, tahu kan? Yang bisa di slide gitu. Iya, baru itu keinginan. Lihat. Punya kendaraan bisa jadi kebutuhan. Ini juga pahit. Gue dulu tuh kemana-mana ada supir, ya. Dan gue sekali dikasih tahu, Pak udah sampai, gue baru bangun gitu kan. Ya Pak, oke. Gue cuma nunjuk arah terus dia jalan. Tapi sejak ada MRT, gue ngeliat satu peluang. Gue jual aja di mobil. Waktu itu zaman pandemi juga kan. Nggak butuh-butuh amat mobil lebih dari satu gitu kan. Cuman butuh satu, itu juga buat Muna dan anak-anak. Ya kan, kemana-mana gue melatih diri gue untuk jalan. Kenapa? Dengan jalan gue lebih sehat. Dan gue naik MRT, kenapa? Karena aktivitas gue tuh kan majority my client itu adanya di Sudirman, Kuningan. Kayak Adrian Maulana ya, kayak Mas Adrian Maulana. Iya, Adrian juga gitu sih. Iya kan, senior vice president Mandiri ya. Sekarang di Mansek, Mandiri Securities. Iya kan. Itu kan juga kemana-mana naik. Ya. MRT, dia tinggalnya kan di Bintaro. Oh ya gitu. Kan? Jadi dia sampai mobilnya kalau nggak salah cuman nganterin dia sampai ke stasiun, sampai ke MRT, terus dia ke kantornya pakai MRT gitu. Manfaatkanlah itu. Dan gue lihat penghematan yang gue bisa dapatkan tuh istimewa. Dan cadangan uang yang gue dapatkan dari menjual mobil itu cukup untuk memenuhi kebutuhan gue selama beberapa bulan bahkan tahun ke depan. Dan pastikan juga gue lu nggak punya hutang yang nggak perlu. Hutang yang nggak perlu itu maksudnya hutang yang mobil, hutang konsumsi lah. Motor, mobil, kredit gitu terhitung nggak? Gue harus berhati-hati mengatakan ini karena bisa jadi itu kebutuhan lu untuk punya kendaraan. Kalau lu tinggal di area yang jauh dari angkutan umum, lalu lu butuh mobil, ya kan? Tapi kan seperti apa mobilnya kita butuh diskusikan kan? Karena daripada lu beli misalnya Alphard 1,2 M, 1,9 M, kan lu bisa beli Innova 550 juta, 600 juta. Ya kan, tapi selebihnya bisa lo tabung. Tapi kan nggak keren ketika pas ada undangan meeting. Ya itu lagi keinginan kan. Pas lo turun di lobi kan masa pakai Innova. Gue kalau turun di lobi pakai taksi. Tapi kan ada yang pengen kelihatan pakai Alphard. Gue nggak butuh kelihatan itu. Ya kalau mereka melihatnya hanya itu bisa jadi nggak cocok sama gue. Dan malah baik gitu kalau mereka kemudian memandang gue cuma dari mobil yang gue pakai. Ya udah, nggak usah deal. Jadi yang paling penting tuh lo tahu angka lo, dan dari situ lo bisa membuat katalog. Ini terkait obrolan kita ya di luar finansial ya. Iya. Angka yang paling ideal tuh 6 bulan untuk finansial ya. Jadi kebutuhan lo misalnya 20 juta. Lo kalau bisa punya cadangan 120 juta dalam bentuk liquid. Liquid tuh boleh lo taruh di tabungan, boleh lo taruh di emas, lo boleh taruh di dolar, atau apapun yang dengan cepat bisa berubah, bisa lo gunakan. Oke. Itu 6 bulan ke depan. Tapi secara karir, lo mesti tahu katalog transferable skills lo itu seperti apa? Tuh katanya ya, kata kuncinya ya, apa? Transferable skills. Apa Der? Skills yang bisa ditransfer. Kalau lo jago banget accounting dan hanya accounting, bikin perusahaan konsultan accounting bisa. Oke. Ya, tapi kayak misalnya lo sekarang belum punya perusahaan accounting. Ya, lo hanya bisa lo adalah accountant. Pada saat lo putus dari pekerjaan lo bisa daftar kemana? Cari apa? Ya ke perusahaan lain maksudnya? Iya. Peran apa? Peran accounting juga lah. Nah iya. Iyalah. Itu lo kekunci kan? Jadi transferable skills lo tuh cuma accountant. Dan sekarang udah banyak kan sistem yang bisa membuat orang pelaporan yang dengan sangat mudah dibuat oleh AI. Betul kan? Zahir AI ngeluarin tuh. Nah iya kan? Pakai Zahir, iya. Iya kan? Ngeri banget ya. Gini, berarti sangat diuntungkan dong ketika ada seorang bos yang ngasih double job, mungkin lo minta tolong backup ini, backup itu, sementara ya lo lagi dikembangkan transferable skills lo. Kan gini, bedanya accountant
sama accountant yang jago presentasi apa? Ya beda lah. Beda kan? Ya cuma di Karena yang satu jago menghitung accounting, Iya. yang satu dia punya kemampuan untuk menyampaikannya Present. secara efektif. Iya. Tambah lagi, ya ada 3 nih sekarang, accountant, kedua accountant yang bisa present, ketiga accountant yang bisa present dan punya network luas. Ngeri itu. Yang ketiga ini dia mungkin nggak butuh cari kerja, bro. Karena Tapi- masih ingat ya, obrolan kita orang-orang terbaik tuh nggak pernah cari kerja. Orang-orang terbaik itu ditawari pekerjaan. Ngeri. Iya. Nah, kenapa? Karena dia punya core knowledge yang namanya accounting. Dia punya kapasitas teruji untuk menyampaikan hasil laporannya dalam bahasa yang koheren. Mhm. Dan yang ketiga, dia membangun networknya. Ingat, network itu bukan siapa yang lo kenal, tapi siapa yang kenal lo. Nah, gue tanya, kalau kemudian perusahaan itu tutup karena sesuatu dan lain hal, yang paling mudah kemudian mendapatkan pekerjaan berikut yang mana? Oh, yang ketiga lah. Yes. Iyalah. Yang ketiga. Yang Yang ketiga bahkan gini, dia udah tahu duluan. Sebelum teman-teman yang lain tahu, dia udah bisa ngelihat perusahaan ini tidak akan bertahan lama. Jadi dia udah mulai call temennya, bro, gue nggak tahu berapa lama gue di sini. Siapa tahu ada ya, let me know. Wah, keren. Iya kan? Iya. Terus belum selesai pekan itu, dia udah dapet 3 offer, job offer. Terus dia udah pindah, 3 bulan kemudian baru perusahaannya tutup. Nah, yang bisa present masih baru mulai mencari cara. Ya kan, mungkin dia ditolong sama yang bisa present dan punya network luas. Ya kan? Tapi yang accountant doang selesai. Aduh, sih. Apalagi dia udah 18 tahun di situ dan hanya mengerjakan itu. Ayo dong upgrade yuk skillnya yuk. Nah, Bismillah, transferable skills lo tuh apa aja? Karena kita punya core skills kan. Semua orang punya. Lo komunikasi kan. Iya, Tapi lo nggak berhenti di komunikasi. Lo punya kecakapan untuk radio. Lo punya kecakapan untuk digital. Lo sekarang punya kecakapan yang lo bawa gaya kemana-mana itu dengan branding lo, betul nggak? Ya kan. Lalu sekarang punya kasih solusi pula. Terus lo punya susu kambing yang nggak perengus. Baru-baru launching gitu. Alhamdulillah kemarin bulan lalu 5.000 Terus botol. lo punya sendal yang unik, yang sendal aki-aki tapi yang bukan aki-aki sendal gitu. umroh ya. Terus lo ngajakin orang umroh bareng. Bro, transferable skills lo baru dalam hitungan kurang dari semenit, gue udah catat 8. Oke. Paham ya? Nah, Oke. gimana pendengar kasih solusi? Gimana lu? Gue bantuin lo mau gak? Gue tembak langsung nih, kita gak janjian deh. Kita keroyokin kocernya yuk, kita pretelin yang ada di kepala mengenai Transferable skill. Yes. Ya, Kita bikin aja mau gak? ayo. Online, webinar dulu. Abis itu nanti kita rekam. Abis itu nanti teman-teman bisa juga Akses kapan nikmatin akses kapan aja. Mau gak, Dim? Catat dong, Dim. Ya, kita langsung tembak aja nih ya. Ini karena kita lagi syuting di sini, prosesnya butuh di editing. Gua masukin aja nih di deskripsi di bawah tuh. Rumus anti nganggur, gue kasih tambahan judul. Keren. Ya, rumus Iya, anti, iya. udah kasih solusi banget. Iya betul. Iya kan? Ya. Tapi spesifiknya Kita adalah Iya. rumus anti nganggur Iya, apa? betul. transferable skills. Ayo boleh. Ya. Kesian mereka. Gue jadi kepikiran udah lama loh kita loh. Banyak loh demand-nya loh coach. Kita terakhir bikin kopdar secara online itu kan udah beberapa bulan yang lalu tuh. Dan kita tutupnya begini. Kalau lu ada di area yang dekat, nanti orang-orang terpilih kita ajak ketemu dari webinar itu untuk bikin namanya networking. Karena ini yang ketiga. Tadi kan pertama apa? Assess situation. Lu perbanyak bersyukur. Lu lihat keadaan. Lu punya kapasitas untuk lebih menyimak. Jangan menurut gue. Tapi lu menyimak keadaannya seperti apa. Yang kedua, transferable skills. Yang ketiga adalah lu bangun network lu. Oke, detailnya nanti di sana aja gimana ya? Boleh. Detailnya di sana. Kita ramu, kita kabarin teman-teman udah ada di link nih ya. Jadi sekarang nih kita lagi ngomong di belakang kamera. Ini kita nggak ada settingan ya. Ngomong belakang kamera kapan waktunya. Tapi kan karena proses editing, insya Allah pasti udah ada tuh di deskripsi di bawah. Karena teman-teman pasti akan gua suruh untuk masukin link yang ada di deskripsi di bawah. Nih gini aja deh. Kalau teman-teman mau ikutan pelatihan bareng sama Coach Rene, gua kasih satu format kali ya buat teman-teman. Kalau lo mau, gimana caranya lo bisa menaikin skill lo, mengasah, menambah skill. Jadi lo nggak di ruang yang apa itu aja, di situ-situ aja, kacamata kuda ya. Lo skill lo akuntan, ya udah lo akuntan aja. Dan guys, ini dunia udah berubah banyak, ekosistem sudah berkembang luas. Kalau lo masih ada di situ-situ aja, khawatir ketika perusahaan lo nggak tahu masa depannya kapan gitu ya, sampai ujungnya di mana dan lain sebagainya, tiba-tiba lo kena layoff, boom.
Selesai. Lu harus nyari lagi posisi yang akuntan juga. Nah, beratnya di situ. Tapi tadi level di atasnya adalah akuntan yang bisa present. Present dan lain sebagainya. Dan lu mesti punya rencana dong untuk bisa present itu seperti apa. Kan bisa present itu kebiasaan, bukan kemauan. Nah, yang kita akan lakukan bukan ngelatih lo present mungkin di lain waktu. Tapi yang kita akan lakukan adalah membangunkan strategi buat lo dalam waktu 1 tahun, 2 tahun ke depan. Langkah-langkah apa yang bisa lo lakukan dari kalau sekarang lo ternyata cuma punya, ini coba list down deh ya. Lo punya transferable skills rata-rata orang Indonesia tuh 3. Rata-rata. Jadi kalau lo di bawah 3, selesai hidup lo. Ya. Dari tadi dalam hitung kurang dari semenit udah 8. Ya, udah 8. Jadi pertanyaannya adalah gimana kita bisa mengembangkan itu? Karena kan Derry nggak mungkin dalam hitungan hari dari 3 ke 8, nggak mungkin. Coach, gue dapat itu semua juga karena gue 19 tahun, Coach. 19 tahun. Tapi kan lu mesti punya rencana. Iya kan? Memang ada keadaan yang kemudian di depan lu, dan ini bagian dari pembahasan kita. Iya. Jadi jangan muluk-muluk, jangan kalau aja gue. Bukan, kita dari yang di depan kita yang kita bisa olah tuh apa. Nih ada fakta yang menakutkan. Jangka waktu orang tidak bekerja, Der. Dulu dan sekarang. Dulu tuh 10 tahun lalu ya. Belum terlalu dulu. 10 tahun lalu tuh tahu nggak tahun berapa? 2014, men. Kebayang gak sih? Cuma 2014 tuh udah 10 tahun lalu. Orang dulu kalau gak bekerja itu lamanya 5,7 bulan, Der. Ya Allah. Sekarang tahu gak berapa? Berapa? 18 bulan. 18 bulan. Jadi tadi gue bilang berapa? 6 bulan ya. Kurang. Karena rata-rata tuh artinya ada yang dalam waktu 17 bulan, 15 bulan, 3 bulan udah dapat kerja. Tapi ada juga yang 27 bulan, 30 bulan gak dapat kerja. 36 bulan tuh 3 tahun loh. Ya memang rezeki di tangan Allah. Tapi bukankah kita diminta untuk memaksimalkan ikhtiar? Dan ini poin tutupan sebelum kita akhiri obrolan ini ya. Investasi terbaik itu kepada diri lo sendiri. Itu gue setuju banget tuh. Ini bentuk rumus anti nganggur ini. Lo mesti mainkan bukan saat keadaan lagi genting seperti sekarang. Tapi tentunya apalagi sekarang, cuman setiap saat lo harus mainkan. Jadi ada tindakan preventif harusnya nih. Mencegah dulu. Tapi kalau udah kayak begini ya justru lu udah urgent banget butuhin harusnya. Iya, jangan nunggu lu udah nganggur baru mulai. Lo gimana? Aduh, berat. Ya. So this is the time. Dan peruntukannya adalah tentunya ini buat mereka yang ingin investasi kepada dirinya dengan meningkatkan jumlah, punya strategi untuk membangun transferable skills. Gila. Ini kalau udah coachernya sampai turun tangan begini tentang self improvement, maaf nih tanpa mau ngerenges hormat, gue pelaku usaha di dunia kreatif ya. Di luar sana banyak sekali tentang ikutan kelas self improvement apa segala macamnya. Maaf guys, tanpa mau ngerenges hormat. Aduh, nggak usah cerita lah. Bismillah. Ya pokoknya insya Allah kalau sama coachernya sih tentang inilah istilahnya harafiah literally tentang pengembangan diri sesungguhnya. Saya banyak belajar dari beliau. Kita mainkan ya, siapa tuh ini ya. Ya kalau lo mau infonya gue bocorin gimana cara daftar kelasnya apa segala macamnya. Lo coba komen skill di bawah. Skill, SKILL, L-nya 2 ya. Skill. Kalau lo mau lo komen skill di bawah, nanti kan kita DM ya. Infonya, klik linknya kemana dan lain sebagainya. Jadi ketika lo komen skill, sistem AI kita akan benar-benar ngasih tahu bahwa udah gue kirimin DM dan infonya ada di situ. Cakep. Oke? Kita mainkan bro. Tunggu ya. Oke, siap. Dan juga kalau penonton YouTube langsung aja klik yang link yang ada di deskripsi di bawah. Oke? Thank you. Coach kasih solusi.